teman-teman Youth GK Kanan, senang sekali kalau pada hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar tentang perjalanan bangsa Israel, khususnya dari Keluaran pasal yang ke-16 tentang mana Sabat. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Kita memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-16 ini. Mari kita sama-sama memperhatikan dari ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Nah, demikian firman Tuhan. Teman-teman, sama seperti bangsa Israel yang hobi bersungut-sungut, mungkin kita juga hobi bersungut-sungut. Cuman bedanya adalah kita dalam bentuk-bentuk yang lain hari ini. Kita bersungut-sungut dalam bentuk apa? Dalam bentuk julid. Kita bersungut-sungut dalam bentuk apa? Kita bersungut-sungut dalam bentuk mungkin kita mengutuki apa yang kita nggak dapat. Itulah sebabnya teman-teman, teks Keluaran 16 ini dapat kembali sekali lagi menjadi berkat bagi setiap kita. Ternyata teman-teman, kita yang sering bersungut-sungut ini tetap mendapatkan anugerah dan kasih di hadapan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang waktu itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tetapi mereka masih tetap Tuhan kirimkan mana. Teman-teman, mana adalah satu bukti bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Nah, bukankah itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Seberapa banyak sungut-sungut kita, justru Tuhan malah membalikan kepada kita, bukan sungut-sungut balik, tapi Tuhan memberikan berkat untuk kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita mau belajar kayak gini, punya satu mindset yang tahu diri. Mindset tahu diri sama Tuhan. Kalau Tuhan terus-menerus memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, kenapa kita terus memberikan kepada Tuhan itu sungut-sungut kita? Mari kita memiliki mindset tahu diri. Nah teman-teman, gimana sih memiliki mindset tahu diri? Gimana sih caranya kita memiliki mindset tahu diri? Caranya gampang. Teman-teman, ketika teman-teman terpancing untuk julid, untuk bersungut-sungut, untuk mengutuki hal-hal yang nggak teman-teman suka, ayo belajar tekan emosi teman-teman, dan teman-teman mohon Tuhan tolong. Dan nggak cuma itu, teman-teman, mari kita belajar mensyukuri apapun yang Tuhan telah berikan. Satu kali ada yang bertanya pada kok gimana kalau dia adalah orang yang seperti Ayub masa kini? Orang yang seperti Ayub yang betul-betul susah hidupnya, yang betul-betul tidak ada satu hal pun yang dapat disyukuri dalam hidupnya. Teman-teman, kalau itu adalah kamu, jangan lupa, kamu masih punya keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kamu masih punya Allah yang mengasihi kamu. At least, sesusah-susahnya hidup kita, masih aja ada satu alasan untuk kita bersyukur pada Tuhan. Dan dengan demikianlah, kita dapat memiliki mental yang sungguh-sungguh tahu diri di depan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys. Nah, itu tadi saat teduh kita pada hari ini ya. Marilah kita belajar untuk tahu diri di hadapan Tuhan.
Jangan sampai kita kayak bangsa Israel yang sukanya bersungut-sungut aja sama Tuhan. Tapi kita harus sabar dalam menunggu jawaban dari Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut terus. Nah, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, ayo kita sama-sama berdoa ya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami pada hari ini bisa mendengarkan saat teduh dari Engkau. Ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Bapa, supaya kami tidak bersungut-sungut terus kepada Engkau, melainkan kami sabar dan selalu mengandalkan Tuhan di segala kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh lagi di channel ini. Ayo kita bagikan saat teduh ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga dapat berkatnya. Nah, kalau kalian misalnya punya pergumulan dan pertanyaan, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita @youthgkikanaan. Dan jangan lupa dengerin podcastnya ya. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 7 malam kita bakalan ada Zoom Fellowship. Nah, nanti Zoom Fellowship-nya ini akan dibagikan lewat link yang akan di-share di grup WA dan grup lain teman-teman semua. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kembali di obrolan santuy anak milenial, podcast Youth GKI Kanaan. Kita akan ngobroli banyak hal tentang anak youth dan karir pekerjaan. Nah, sekarang kan lagi COVID nih. Ada kendala nggak di perkembangan usaha kalian? Gimana mereka menghadapi tekanan itu gitu loh. Yang biasanya satu job, jadi kan hari libur pun mungkin mereka juga tetap kerja seperti itu. Dari saat inilah, kalian yang masih kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah, perdalam ilmu di dalam diri kalian. Setelah pandemi, kita nggak boleh loyo, kita benar-benar harus lebih, kerja kerasnya tuh harus lebih besar, mungkin harus begini gitu. Zaman sekarang nggak bisa kamu, maaf kata, oh orang tua saya kaya kok, nggak bisa. Itu udah nggak berlaku. Terus yang paling penting, demonstrasikanlah kamu sebagai anak Kristen, jangan suka membawa nama Kristen, tapi Anda tidak mendemonstrasikan kekristenan di dalam diri Anda sebagai karyawan, maupun kelak kamu akan menjadi seorang bos. Lakukan demonstrasi sesuai karakter seorang Kristen yang baik dan jujur. Jadi jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita juga gak punya apa-apa. Allah kita dahsyat yang mampu mengubah kita from zero to be hero, dan yang Tuhan juga Allah yang berkuasa yang bisa mengubah segalanya. Dan lakukanlah bagian kita dengan sebaik mungkin menjadi anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.